Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat. Kali ini kita kembali akan berbagi soal latihan tes tertulis bagi PPK maupun PPS. Mohon maaf belibet ini. Ini part yang keempat, ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan persiapan sahabat semua untuk menghadapi tes tertulis. Ya, baik, langsung saja, tidak perlu berlama-lama, dan jangan lupa sahabat silakan jika merasa video ini bermanfaat dapat memberikan like, komentar, dan subscribe tentu saja, dan juga berbagi ke teman lain yang membutuhkan. Kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Berikut merupakan asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia kecuali. Ya, seperti biasa silahkan sahabat pilih. Saya beri waktu sekitar 5 detik atau jika kurang bisa di pause video ini. Silahkan dijawab sahabat. Sudah? Baik, jawabannya adalah E. Terbuka. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sistem pemilihan presiden di Indonesia menggunakan, silakan dijawab. Sudah? Baik, jawabannya adalah B. Sistem 2 putaran. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Sistem pemilihan umum anggota DPR menggunakan, ya, silakan dijawab sahabat. Sudah? Baik, jawabannya adalah A. Sistem proporsional daftar terbuka. Baik, berikutnya soal nomor 4. Manakah yang menjadi prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia? Silakan dijawab sahabat. Sudah? Baik, jawabannya adalah A. Mandiri. Kita lanjutkan soal nomor 5. Salah satu syarat partai politik untuk mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM adalah, silakan dipilih. Ya, jawabannya adalah A. Memiliki kepengurusan di tingkat nasional, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, 75% kepengurusan tingkat kabupaten kota di setiap provinsi, dan 50% kepengurusan tingkat kecamatan di setiap kabupaten kota. Berikutnya, soal nomor 6. Saat ini sistem kepartaian di Indonesia adalah, silakan dijawab. Baik, jawabannya adalah D. Sistem multipartai ekstrim. Soal berikutnya, soal nomor 7. Syarat untuk menjadi pemilih berdasarkan pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah, silakan dijawab. Sudah? Baik, jawabannya adalah C. Warga negara Indonesia berusia 17 tahun dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Berikutnya, nomor 8. Rani tidak rajin belajar
atau Rani tidak akan naik kelas. Rani rajin belajar. Simpulan yang tepat adalah, silakan dijawab sahabat. Harus teliti. Sudah? Baik, jawabannya adalah B. Rani akan naik kelas. Berikutnya, soal nomor 9. Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah, silakan dijawab. Sudah? Jawabannya adalah E. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Berikutnya, soal nomor 10. Berikut merupakan peran Bawaslu dalam dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Silakan dijawab. Sudah? Jawabannya adalah B. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik. Berikutnya, soal nomor 11. Di bawah ini merupakan tujuan pengaturan kode etik penyelenggaraan pemilu kecuali. Silakan dijawab. Sudah? Jawabannya adalah D. Menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemilu. Berikutnya, soal nomor 12. Kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat serta wajib dipatuhi, kecuali oleh, silakan dijawab. Sudah? Baik, jawabannya adalah E. Peserta pemilu. Berikutnya, soal nomor 13. Dasar hukum konstitusi penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam, silakan dijawab. Sudah? Jawabannya adalah D. Pasal 22E, Pasal 6, dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI 1945. Berikutnya, soal nomor 14. Penyelenggaraan pemilu 2024 mengacu pada ketentuan undang-undang ... Silakan dijawab. Sudah? Jawabannya adalah B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikutnya, soal nomor 15. Berdasarkan mandat undang-undang, lembaga yang dapat mengeluarkan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu adalah, silakan dijawab. Jawabannya adalah A. KPU. Berikutnya, soal nomor 16.
Dasar hukum KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah. Silakan dijawab. Sudah? Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikutnya, soal nomor 17. Rekapitulasi tingkat pertama untuk pemilihan ada pada tingkat titik-titik. Silakan dijawab. Sudah? Baik, jawabannya adalah B. PPS. Berikutnya, soal nomor 18. Berikut yang termasuk dalam lembaga yang menyelenggarakan pemilu dengan kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Titik-titik. Silahkan dijawab, sahabat. Sudah? Jawabannya adalah C. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berikutnya, soal nomor 19. Tempat pemungutan suara dibuka pada titik-titik. Silakan dijawab. Sudah? Baik, jawabannya adalah B. Pukul 7.00 waktu setempat. Berikutnya, soal nomor 20. Penyusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan. Silakan dipilih, sahabat. Sudah? Baik, jawabannya adalah D. Data pemilu terakhir dengan memperhatikan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4. Demikianlah soal-soal untuk tes tertulis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Allahumma fiqh la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.